Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya menyapa saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada. Apapun situasi keadaan kita, saya selalu mengajak saudara untuk tetap optimis karena Tuhan ada. Tuhan menyertai kehidupan kita. Di sepanjang malam Tuhan telah pimpin hidup kita. Saya percaya pagi hari ini pun, hari ini bahkan di waktu-waktu ke depan pun Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan bersama-sama beraktivitas, kita akan melakukan semua kegiatan kita, saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi ini teguhkanlah kami melalui firman-Mu, agar setiap kami boleh mengerti, memahami setiap nasihat-nasihat firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ya, ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup kita seringkali kita takut untuk melangkah. Saat ini saya berada di tangga lantai 2, dan mungkin ketika kita melangkah ke lantai 2 Bapak Ibu Saudara, itu membutuhkan tenaga. Mungkin kita bisa lelah, letih. Tetapi ketika kita melangkah, ya, walaupun itu berat, susah, tetapi sesungguhnya di atas itu ada tempat yang sangat baik untuk bisa beribadah. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali orang takut melangkah, takut berbuat sesuatu yang baik, takut melakukan sesuatu yang berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini, dari ayat ini menggambarkan situasi apa yang dialami oleh Yeremia. Karena ketika pesan Tuhan sampai kepada Yeremia, dia dipilih, dia dipanggil untuk menyampaikan firman kepada orang Yehuda. Namun dia berkata bahwa aku tidak pandai berbicara, aku tidak bisa berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di sini ketika Nehemia mengalami hal yang demikian. Firman Tuhan datang kepada Nehemia, jangan takut, ya, di ayatnya yang ke-8, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, minggu ini seharusnya dikala kita melangkah, maka jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu. Jangan pernah takut untuk mulai suatu pekerjaan di dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk mulai membuka usaha. Jangan takut untuk bermimpi ya hal-hal yang besar. Ketika kita belajar untuk mengenal Allah yang benar, ketika kita belajar firman Tuhan, maka saya percaya kita akan semakin diteguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tidak perlu takut untuk melangkah? Di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut untuk melangkah. Kita tidak perlu takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kita tidak perlu takut untuk melakukan hal-hal yang berguna. Mengapa? Karena di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Wah, Bapak Ibu Saudara, pemilik sorga dan bumi, dia mengulurkan tangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimat berikutnya, aku akan menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Itu berarti bahwa dikala kita melangkah, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan lalu kemudian kita jatuh, kita tergeletak. Enggak, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa uluran tangan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita.
Maka hari ini sekali lagi, sebelum kita beraktivitas, tetapkan dalam hatimu dengan keyakinan yang kuat bahwa saya harus melangkah di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena Dia mengulurkan tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan perjalanan pelayan Yesus, ketika Dia melihat orang yang lagi susah, melihat orang yang sakit, Dia selalu mengulurkan tangannya, Dia menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Artinya apa? Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tanggalkan ketakutanmu, melangkahlah dengan iman, karena Allah mengulurkan tangannya di dalam kehidupan kita. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dilanjutkan di sana di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Wah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menarik sekali di sini bahwa Yeremia diperintahkan untuk melangkah saja, untuk maju saja, sebab Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang mengulurkan tangannya. Tetapi kemudian diteguhkan lagi di ayat yang ke-12 bahwa aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan firman Tuhan ketika Tuhan perintahkan, Tuhan tidak pernah mengabaikan. Janjinya selalu ditepati, firman-Nya selalu ditepati dalam hidup kita. Karena itu marilah kita melangkah ke depan dengan iman, marilah kita melangkah dengan optimis, marilah kita melangkah untuk melihat hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tanggalkan ketakutanmu, tanggalkan intimidasi-intimidasi yang menghantui pikiranmu, menghantui hatimu, dan melangkahlah ke depan dengan iman, karena saya percaya Tuhan mengulurkan tangannya menopang setiap kehidupan kita, dan Ia bersedia melaksanakan setiap perkataan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita yang memulai semua aktivitas kita dalam minggu ini. Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dituntun, kami boleh diarahkan untuk melangkah dengan iman. Melangkah tidak perlu takut, sebab Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, hati yang penuh iman, agar kami melihat ke depan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji setiap perkataan firman yang Engkau genapi dalam hidup kami, Engkau akan melaksanakan, Engkau akan mengerjakan, Engkau akan melakukan menjadi bagian-Mu di dalam hidup kami. Dan ajarkan kami tetap taat melakukan firman-Mu, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, berjalan dalam kebenaran, karena kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi Kristus yang tetap optimis dalam situasi apapun, supaya kami dapat memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang, terlebih khusus mereka yang belum berjumpa dengan Engkau. Kami ucap syukur, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua umat-Mu, dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu dalam renungan akhir pekan di malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.